Ini sotonya. Ya, silakan. Saya lupa deh. Saya ternyata ngambil ini, ternyata sotonya ngikut ya. Berbeda dari warung nasi Padang dan warung soto pada umumnya, pedagang unik semakin berinovasi menjemput rezeki. Ya, nasi Padang dan juga soto kini dijual menggunakan sepeda motor. Definisi jemput bola untuk menarik perhatian pembeli. Idenya memang sederhana, namun efeknya luar biasa. Di balik kreativitas sang penjual, ada cerita perjuangan maksimal. Baru 1 bulan berjualan nasi Padang memakai motor di kawasan Cibubur, Pondok Rangon, Jakarta Timur, nasi Padang Aam Amriko langsung menarik perhatian pelanggan. Ada sekitar 10 menu yang tersedia, mulai dari rendang, ayam bakar, lele goreng, telur barendo, daging cincang, dan kepala ikan kakap. Karena tempatnya terbatas, menata makanan tentu super penting. Biasanya untuk lauk yang berkuah dan cepat basi ditaruh di dalam, sedangkan lauk kering ditata di atas gerobak. Sebelum lapak dibuka, ternyata perjalanan mengendarai sepeda motor dengan gerobak. Sebelum lapak dibuka, ternyata perjalanan mengendarai sepeda motor dengan gerobak gak gampang loh. Untuk jualan nasi Padang pakai sepeda motor nih tantangannya nih. Ya, lewat jalan-jalan kecil ini emang muat sih tapi pas-pasan. Kalau ada motor lagi pasti susah. Ini kayaknya memang sulit nih karena memang berat badan saya juga gede. Gerobaknya juga gede, ya kan? Jadinya super gede. Jadi susah ngendaliinnya. Apalagi ini motor ada maksimal bebannya. Jadi harus hati-hati kalau misalkan gak seimbang, dia bisa goyang langsung. Sesampainya di lapak, tugas pertama adalah setting pengganjal motor. Standar motor masih dipakai, namun ditambahkan penyangga lain yang terbuat dari baja ringan, agar standar motor kuat dan tidak cepat rusak. Dengan cara seperti ini, tentu lebih stabil, menahan berat di bagian kanan dan kiri. Apalagi total beratnya sampai 70 kg loh. Wah, baru saja datang, sudah ada pembeli yang menunggu ya. Ah, yang bener. Ya. Saya pernah makan di warung Padang gitu ya. Pakai kepala kakap gocap. 50.000 serius. Itu belum sama nasi. Sama nasi 60.000. Tapi serius ini 13.000. Serius. Gak rugi Pak, ini kan mahal loh kepala kakap ini. Kalau untuk rugi enggak, Ah. tapi tipis iya. Oh. Tapi walaupun di sini tipis, saya dapat dari telur, saya dapat dari lele, Oh, jadi gitu. subsidi silang. Subsidi silang ya. Pantas saja kalau nasi Padang motor memang favoritnya para sopir angkot, bus, taksi, maupun ojek online. Selain soal rasa, porsinya yang banyak dan harga merakyat. Semua persiapan dimulai sejak pagi hari. Aam dibantu sang istri dan 2 karyawan menyiapkan lauk khas Minang. Mulai dari ayam bakar, ikan bakar, rendang, ayam goreng, dan yang gak boleh ketinggalan, gulai kepala ikan kakap. Sambal cabai hijau Padang ditumbuk menggunakan spatula seperti ini agar teksturnya kasar dan pecah. Selain sambal, daun singkongnya pun dimasak dadakan. Ternyata ada tips rahasia untuk merebus daun singkongnya. Biasanya kalau saya rebus nih, pasti warnanya jadi coklat ini tetap hijau. Gimana caranya nih Pak? Nah, itu ada rahasianya. Rahasianya itu yang nggak merusak. Artinya bukan bahan pengawet, tapi ini rahasianya. Apa itu? Ini soda kue. Oh, pakai soda kue. Tuh. Jadi biar apa soda kuenya ini Pak? Jadi warna tetap nggak berubah, lembutnya lebih cepat. Wadah penyimpanan makanan berperan penting. Semua menu yang masuk ke dalam box jangan langsung ditutup ya, karena uap panas akan terperangkap di dalamnya, sehingga menciptakan lingkungan lembab yang mempercepat pertumbuhan bakteri dan jamur. Nantinya makanan lebih cepat basi. Ada berapa porsi kira-kira? Kalau di total dari lauknya, untuk takaran 100 porsian. 100 porsian ya? Iya. Nasinya juga sama ya porsian Sama. ya? Cuman kalau misalkan pakai motor gini ada kesulitannya nggak sih Pak untuk ngendarainnya atau gimana Pak untuk bawa motor ini? Di awalnya memang agak sulit ngimbangin kiri kanannya. Oh. Gitu.
Tapi sekarang udah aman. Kalau udah terbiasa udah. Motor modifikasi ditambahkan gerobak, mirip seperti lemari penyimpanan makanan yang terbuat dari kayu, baja ringan, dan triplek melamin. Tentunya ada penutup dan pengaitnya agar gerobak tidak mudah jatuh. Bahan triplek melamin dipilih karena permukaannya halus, tidak mudah lapuk, dan tahan terhadap kelembapan, sehingga lebih awet dan tahan lama. Kelebihan menggunakan motor yaitu bisa masuk ke gang ataupun jalan sempit seperti ini. Selain itu, waktu yang ditempuh akan lebih cepat. Nah, tidak hanya nasi padang motor, di daerah Cibubur ada juga penjual soto ayam pakai sepeda motor. Soal harga, satu porsi soto ayam plus nasi Rp15.000. Porsinya juga nggak main-main, sama banyaknya. Kenapa nggak pakai gerobak dorong gitu, Kak, Mas Slamet? Nggak ada modalnya, Bang. Oh, jadi nggak ada modal, lebih murah pakai motor malah? Ya sayang juga tuh motor dulu juga buat jualan bubur juga soal dulu. Kalau mau buat modal lagi kan harus bikin gerobak lagi, tahu sendiri gerobak minimal 3 juta 4 juta. Kalau motor berapa ini kira-kira? Itu dulu motor mah beli saya kan 3,5. Tapi lebih gampang ya kemana-mana ya naik Iya. motor ya? Iya gampang, cuma ada susah juga, ada susah senangnya. Oh, Apalagi soto kayak gini kan tahu sendiri kuahnya itu kan iya benar. Oke. goyang-goyang. Untuk konsep motornya berbeda dengan motor yang dipakai pedagang nasi padang. Kalau motor tukang soto ayam dimodifikasi sendiri dengan memanfaatkan sisa-sisa bahan bangunan rumah yang disulap jadi etalase sederhana. Bahannya pun lebih banyak, mulai dari sisa seng, baja ringan, hollow, triplek, sampai kayu dan kaca. Selamat merakitnya sendiri selama 1 bulan. Sekarang tinggal kursi sama mejanya kan, kebayang kan ya? Tahu di mana kan mejanya nih? Kita kasih tahu nih ya. Lihat mejanya kita taruh di sini tuh. Luar biasa. Lihat space tempat duduk buat nyetir dikit banget, lihat sedikit banget tuh kan. Lihat jaraknya ya kan. Depan mentok gas, belakang mentok meja ya kan. Untuk hati nggak mentok yang lain. Cuman ini memang berat. Gerobak etalase soto ayam lebih berat dan rumit dibandingkan pedagang nasi padang motor. Soalnya tidak hanya membawa makanan saja, motor juga menahan beban lain seperti termos nasi, kompor, gas LPG 3 kg, kursi, panci, galon kecil, dan juga meja lipat. Wah, bawaannya super banyak ya. Agar panci berisi kuah soto tidak tumpah, panci harus dilapisi plastik dengan tutup yang direkatkan solatif. Sementara untuk meja ditaruh di bagian depan dan menjadi sandaran pengemudi. Sedangkan kursi diikat di bagian belakang motor. Kunci agar seimbang adalah penempatan barang-barang harus rapat dan sesuai dengan tempatnya. Semuanya harus diikat dan direkatkan dengan tali supaya tidak jatuh saat melewati jalan berlubang maupun polisi tidur. Kalau sudah dipastikan aman, langsung meluncur ke tempat mangkal di kawasan Cibubur, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur. Ditinggal, parah banget sih Mas ya. Saya ditinggalin di situ, mentang-mentang di sini nggak ada kursi penumpang. Tapi saya pengen nyoba, boleh nyobain? Boleh. Boleh ya, ini standarin dulu aja. Gampang nggak sih? Ini susah ya? Gampang bagi saya mah. Ini kagak ditahan nih. Kagak ada batu, pakai batu ya? Ah ya, coba ditahan dulu Kak. Aduh, bener-bener. Ini bener-bener ya. Ya kan kita mau coba untuk nyobain ya. Mudah-mudahan sampai kita ke tempat lapak ya. Ya, doain saya. Ya, Semangat. disela. Kagak nyala ini. Disela harus nyusahin juga ini. Waduh, Alvin Pep ada-ada aja ya. Gimana nggak berat? Beban yang dibawa motor sekitar 60 kg. Tentu saja untuk mengendalikannya bukan perkara mudah. Apalagi ditambah Alvin Pep yang cukup berat tuh. Ah, untuk ngendarain motor ini susah. Susahnya di mana? Ganti gigi ya. Ini dari tadi susah banget diganti gigi nih, apalagi ke belakang. Aduh. Susah. Jadi emang sulit Mas Slamet. Kak, bawa motor belakangnya gerobak
soto itu sulit, apalagi takut tumpah ya Iya. kuahnya itu ya. Apalagi lewat jalur tanjakan, lewat lubang, lewat polisi tidur ya kan. Itu buat susah banget bagi saya ya. Ini kebayang trayek Mas Slamet itu sampai jauh, sampai ke Cibubur sana ya kan. Aduh, capek juga. Nah, apalagi saya mentok di sini nih ya kan. Di depan gas 3 kilo ya kan. Ya, ini gas 3 kilo. Di belakangnya gas 12 kilo. Berat. Belakang. Jadi kita harus berdiri gini. Udah kayak perwira saya tuh kan. Keseimbangan menjadi kunci dalam mengendarai motor. Tidak boleh ragu-ragu dalam menekan gasnya. Karena jika terlalu pelan, bisa membuat keseimbangannya goyah dan motor akan berat ke samping. Apalagi kalau lajunya terlalu cepat, lambat laun motornya akan miring ke kanan. Untuk mengendarai motor khusus seperti ini, memang perlu keterampilan dan pengalaman dulu ya. Minimal 3 minggu agar terbiasa dan dapat menyeimbangkan motornya. Sesampainya di lokasi, persiapan mulai dari menghangatkan kuah, kemudian membuka meja lipat dan kursi untuk pembeli yang makan di tempat. Nah, ini dia soto ayam motoran murah merakyat. Soto ayam murah merakyat dan pakai motor. Cuman ini harganya berapa? 15.000 plus nasi. Udah sama nasi 15.000 tuh lihat. Murah banget. Kenapa dijualnya murah? Nggak rugi tuh? Ya enggak, targetnya kan supir angkot, supir taksi gitu. Pak, yang ibaratnya menengah ke bawah lah ekonominya. Oh, Berjualan makanan berat dengan motor menjadi inovasi sederhana, efektif, dan tepat sasaran. Terutama orang yang sedang menanti lezatnya ramesan nasi padang dan hangatnya kuah soto ayam. susah.